pembongkaran Kali Bekasi oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Ini bangunan di bantaran Kali Bekasi sana. Jadi sudah berkoordinasi dengan warga setempat juga lurah. Akhirnya pembongkaran ini dilaksanakan dengan lancar. Ini perhelatan berat ini langsung diturunkan karena pekerjaan ini memang dipercepat supaya saya dampingi oleh Pak Kapolres Bekasi, oleh Pak Bupati ya. Saya sampaikan ini bangunan-bangunan yang tak berizin dibangun di bantaran sungai, saya bongkar semuanya agar aliran airnya bisa mengalir dengan baik dan tidak banjir. Tapi saya tahu Bapak ini orang-orang susah, ya kan? Kalau bikin warung, bikin bangunan di sini pakai duit, ya kan? Nanti pengen bikin warung lagi kan? ini kan Deddy Mulyadi memberikan Saya penjelasan itu kepada biaya masyarakat. pembangunannya. Ya. Nanti kalau Bapak bikin warung baru, saya bangunkan warungnya oleh Pemprov Jabar. Ya, siap setuju kan? Siap. Pengen kan warga di sini nggak banjir, nggak numpuk sampah, rapi dan bersih kan? Jadi setuju saya bongkar. Oke, mana yang tadi agak marah ke saya? Makanya, ya, setuju kan? Setuju. Kalau ada penggantian begininya, ya diganti. Alhamdulillah. Jadi saya mendukung program Pak Gubernur. Bukan program saya, program Bapak. Ya, kan yang kebanjirannya Bapak, bukan saya. Ya, Bapak. Ya, tapi ini dilakukan oleh Pak Gubernur dan Bupati. Ya. Jadi ini Pak Bupati ini dan Gubernur berdua dikawal oleh Kapolres. Berbuat kebaikan untuk warga orang sini kebanjiran. Ya wes, aman toh? Aman ya, aman toh? Siap. Udah gak marah lagi sama saya? Udah marah Pak. Ya, oke ya, udah bilang. Pokoknya ini contoh di Bekasi, di daerah mana ini namanya? Tambun Utara. Oh, Tambun Utara ya. Gabus ya. Ini Tambun Utara, Gabus Desa Sejaya. Bangunan di sepadan sungai, bongkar semuanya. Oke? Mantap, mantap. Bongkar. Sempat ada penolakan pada akhirnya Bapak dibongkar. Nanti kalau hanya itu ya. Siapa Pak? Makasih banyak Pak. Sesuaikan aja dengan bangunan seperti sini apa berapa sih harganya kita nggak bisa nggak tahu yang jelas banyak sungai ini bangunannya dibongkar. Saya nggak tahu berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindakan Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jabar ini mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat. Kerjanya satset. Kemarin beberapa hari yang lalu sudah membongkar sarana tempat wisata yang heboh yang sudah kita tahu bersama di Puncak Bogor. Dan banyak lagi tempat yang sudah dikunjungi oleh Kang Deddy ini untuk dibersihkan. Yang terakhir ini yang kita lihat tadi di Kali Bekasi, di bantaran sungai yang sudah banyak bangunannya. Setelah sudah lama ini bangunan ini berdiri di sini untuk usaha, untuk tempat tinggal, itu yang jelas ini mengganggu kelancaran air sungai yang dari hulu. Dan ini kalau mapet ya bisa banjir, meluap Jakarta. Tindakan yang seperti ini yang diidam-idamkan oleh masyarakat selama ini. Tetapi untuk orang-orang tertentu ada yang dadiduk karena tindakan Kang Deddy Mulyadi ini benar-benar bersih, tidak mempunyai kepentingan-kepentingan di belakang layar. Jadi masih banyak tanah-tanah di Jawa Barat ini, khususnya di sekitar Bogor lah, ini yang harusnya ini gunung hutan ini fungsinya untuk sebagai penadah air, tapi dialihfungsikan menjadi bangunan-bangunan. Ada salah satu yang disorot selama ini sampai sekarang belum kelar juga. Ini pondok pesantrennya
si Habib Rizik di Megamendung. Bagaimana kelanjutan dari pondok pesantren ini, apakah akan digusur nantinya? Karena beberapa tempo waktu yang lalu Gubernur Kang Deddy ini tegas akan membersihkan tempat-tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pondok pesantren dari Habib Rizik ini kan sudah lama, ini sudah berapa presiden dari zaman SBY, kemudian Pak Jokowi, kemudian sampai sekarang. Dan itu tanah itu kan punya PTPN. Karena ya hubungan baik atau perkoncoan mungkin atau hubungan politik. Nah, kita nggak tahu di belakangnya ini seperti apa. Di Megamendung ini didirikan oleh Habib Rizik ini sebuah pondok pesantren. Yang ini pada tahun 2020 ini pernah diminta dari PTPN untuk mengembalikan kepada negara. Ini kita baca dari Detik News. Ponpes Habib Rizik disomasi untuk serahkan lahan di Megamendung. Ini Detik.com Desember 2020. Kita bacakan sedikit. Beredar surat somasi dari PT Perkebunan Nusantara PTPN 8 kepada Pondok Pesantren Markas Syariah Megamendung. Pimpinan Habib Rizik siap. PTPN 8 meminta Markas Syariah untuk meninggalkan lahan yang disebut miliknya. Jadi PTPN tahun 2020 ini sudah memerintahkan kepada Habib Rizik untuk meninggalkan lahan yang di atasnya sudah ada bangunan yang begitu banyak itu. Dilihat Detik.com, surat tersebut tertanggal 18 Desember 2020. Jadi Desember 2020 ini surat ini sudah dilayangkan dari PTPN. Ada permasalahan penggunaan fisik tanah HGU hak guna usaha PTPN 8. Kebun Gunung Mas seluas kurang lebih 30,91 hektar. Waduh, luas banget ini, hampir 31 hektar. Ini yang digunakan oleh Pondok Pesantren Agrokultur Markas Syariah sejak tahun 2013. Jadi kalau tahun 2013 ini masih zamannya Pak SBY. Tanpa izin dan persetujuan dari PT Perkebunan Nusantara 8. Nah, ini disebutkan bangunan itu ada ini tanpa izin. Ini dari Detik News. Saya ulangi, Pondok Pesantren Agrokultur Markas Syariah sejak tahun 2013 tanpa izin dan persetujuan dari PT Perkebunan Nusantara 8. Selain itu, Markas Syariah diminta untuk menyerahkan lahan tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterima surat ini. Jika somasi tidak diindahkan, maka akan dilaporkan kepada Polda Jawa Barat. Ini berita tahun 2020, tetapi sampai sekarang Ponpes ini masih berdiri di sana. Padahal waktu itu diberikan tenggang kurang lebih selama 7 hari. Kalau tidak ada kejelasan akan dilaporkan ke Polda Jawa Barat. Nggak tahu kenapa sampai sekarang bangunan ini masih ada di situ. Lantas zamannya Kang Deddy sekarang ini lagi bersih-bersih. Apakah pondok pesantrennya Habib Rizik yang ada di Megamendung ini yang luasnya sekitar berapa tadi 30,9 berapa hektar, luas banget ya. Ini kan tanpa izin.
Ini bagaimana ini? Apakah akan disikat juga oleh Kang Deddy? Dan ini beberapa hari yang lalu ini Pak Rizik sudah melakukan aksi-aksi untuk membendung, untuk melindungi, mungkin seperti itu, supaya ponpesnya aman. Apakah ini karena ketakutan Habib Rizik, khawatir kalau bangunannya akan dibersihkan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ini baru mantap. Jadi tidak ada persekongkolan. Nah, mungkin berdirinya pondok pesantren di sana itu ya karena tadi ada perkoncoan kepada pejabat-pejabat, kemudian ada hubungan politik. Nah, kata orang seperti apa politik dagang sapi, sehingga pondok itu masih berdiri kokoh sampai sekarang walaupun tanpa izin seperti yang saya bacakan di depan tadi. Habib Rizik sekarang ini juga dengan klan Baklawi di Jawa Barat ini juga sepertinya sudah dakdiduk kalang kabut melihat sepak terjang Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat yang fenomenal jelasnya karena apa-apa bantaran sungai, kemudian kemarin di Bogor di puncak bangunan-bangunan walaupun sudah mewah tapi lahan yang digunakan ini adalah mengalihfungsikan hutan menjadi tempat wisata tetap disikat juga. Jadi untuk pondok pesantrennya Markas Syariah Pak Rizik Syihab klan Baklawi yang bukan cucu Nabi apakah akan disikat juga? Kita tunggu saja gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi. Semangat terus, jaga Nusantara, sehat selalu, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.